gue ngelihat dia dalam satu frame berbarengan dengan apa ya namanya keindahan alam itu lah. Waktu kita lagi berduaan, kita lagi makan berdua, kita lagi mesra-mesraan, kamu tuh kayak Bandung buat aku gitu. Terus dengan cara aku ngedeketin kamu, ngulik kamu, ngedeketin kamu, aku mulai kamu tuh siapa, ya itu kan bagian dari petualangan kita mengenal dia. Petualangan itu identiknya dengan kota Jogja. Kalau kita mau maju ke depan, kita jalan sama-sama gandengan tangan. Gue pakai tangan kanan, si dia pakai tangan kiri, kita pepegangan tangan, itulah baru jalan. Kita tahu simulasi hidup kita gitu. Jadi anggap aja sekarang kita lagi buat, jadi dengan masalah yang ada sekarang ditempa sama Tuhan ke kita, anggap aja itu adalah materi yang nanti akan kita tulis di masing-masing babnya di buku biografi. Halo, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Nah, seperti biasa, kalau kalian udah lihat set yang menawan ini dan host yang tidak kalah menawan, artinya sudah ada tamu yang tidak kalah menawan. Dan hari ini spesial nih. Ini adalah salah satu musisi yang gue udah pingin banget ngobrol sejak lama, karena gue suka karya-karyanya dan gue senang sama karya barunya. Kita ngobrol langsung sama Divki. Halo! Halo. Bro, Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah bro. Sehat. Gue beneran ketika denger lagu-lagu lu tuh gue pingin ngobrol sih apa yang sebenarnya ada di isi otak lu yang lu salurkan lewat lagu-lagu itu. Terutama di lagu yang sekarang lu lagi baru rilis, Lamunan di Kota Itu. Congrats udah rilis lagu. Terima kasih, thank you. Keren. Sebelumnya gue mau nanya nih, lu kan baru rilis lagu. Lu lagi di luar kota nih sekarang. Kebetulan emang orang Sunda kan lu? Enggak, gue orang Sunda. Lu bukan orang Sunda? Gue orang keturunan suku Minang. Oh, lu Padang. Orang Cuman Awak. lahirnya di Jakarta udah. Orang awal. Iya, cuman karena kebetulan gue muncul di perkenalan kan lewat abang ya. Boril. Jadi orang tahu Boril domisili di Bandung, jadi kiranya gue orang Bandung, padahal enggak sama. Bukan. Lu emang orang Jakarta. Jakarta. Oke. Nah, lu sekarang lagi di Bandung nih. Lagi di Bandung, lagi promo. Ya, lagi promo single promosi Lamunan di Kota Itu. Gue mau nanya dulu tapi. Apa tuh? Lu udah biasa ke Bandung belum sebelumnya? Pasti udah sering dong. Bandung. Dari kecil kayaknya ke Bandung terus ya. Nah, apa bedanya nih? Sekarang kan lu lagi kerja nih. Dengan lu biasa lagi liburan apa segala macam, ada yang beda nggak? Beda. Bedanya sekarang karena kebetulan promo kan memang kita dikejar-kejar waktu ya. Biasanya sehari itu, ini hari kedua. Jadi biasanya satu hari itu bisa ada 5 radio atau media gitu. Jadi bedanya ya kadang makan aja kita mau cari makanan ciri khas Bandung agak susah karena schedule kan agak padat ya. Iya. Jadi ya bedanya di situ. Oke. Sebelumnya kalau ke Bandung dalam rangka liburan, manggung apa segala macam gitu, pernah nggak kepikiran bahwa akan terus kesini lagi nih kayak gitu? Ke Bandung? Iya. Bandung ini kan bisa dibilang apa ya, kayak barometernya musik Indonesia. Maksudnya kan setuju. banyak band-band, penyanyi, musisi kan ya Bandung termasuk pabriknya lah gitu. Pabriknya musisi. Jadi pastinya sampai kapanpun gue harus sebagai musisi sowannya harus ke Bandung gitu loh, ke teman-teman musisi di Bandung gitu. Sowan. Keren. Berbarometer ya, barometer. Bro, gue mau tahu dong, kita agak masuk sedikit nih ke dalam si Lamunan di Kota Itu. Ini kan lagu akustik, manis gitu kan ya. Ada semi akustik lah ya gitu, semi akustik. Sebenarnya yang diceritain lewat lagu ini tuh semanis apa sih? Jadi sebetulnya gue ceritain dulu ya. Orang juga sering nanya sama gue. Lebih suka mana, Bali atau Bandung? Atau lebih suka mana, gunung atau pantai? Gue kan orangnya introvert banget nih. Oh gitu. Ada yang bilang biasanya introvert itu sukanya gunung. Ya memang gue lebih suka suasana pegunungan. Jadi kalau dibilang Bali atau Bandung, gue yang lebih berkesan buat gue Bandung. Jadi mulai ide pengen buat lagu kayak gini sebetulnya waktu itu gue lagi pergi lah sama seseorang ceritanya. Asik. Terus gue tuh lebih suka melihat sebuah layout pemandangan yang
latar belakangnya itu kayak ya gunung, gitu ya. Bukan pantai atau pulau, tapi gunung dengan pohon cemara. Menurut gue syahdu banget lah. Asik. Nah, ya, dengan pemandangan dari Tuhan yang disuguhkan ke gue itu. Terus tiba-tiba di dalam satu frame ada seseorang itu yang lagi jalan sama gue ya. Misalnya seseorang yang saat itu sangat-sangat berarti lah ya. Misalnya gue lagi bucin-bucinnya. Jadi gue ngelihat dia dalam satu frame berbarengan dengan apa ya namanya keindahan alam itu lah. Jadi pengen gue istilahnya gue yang bucin ini dan banyak orang di luar sana juga yang bucin. Gue pengen istilahnya kalau kita pergi bahkan ke luar negeri pun kayaknya saking bucinnya kita tuh apapun yang kita lihat indah itu kayaknya soal dia gitu loh. Jadi makanya itu tentang gue jalan-jalan ke Kuta, gue ke Bali sampai ada Paris juga di lagunya gitu. Iya. Oke. Berarti memang ini sebenarnya sebuah kisah personal yang akhirnya mungkin bisa dinikmati dan direlate sama banyak orang ya. Karena semua orang pasti ngalamin ya. Iya. Terus kenapa ada kata kota gitu? Ya itu intinya kayak pengen gimana ya, gue pengen nge-capture bahwa orang ini kalau lagi bucin-bucinnya kayak kita ngelihat senja di Kuta, aduh coba ada dia. Kita lagi jalan-jalan di Jogja, kita lagi berpetualang di Jogja, coba ada dia. Jadi kayak sebetulnya temanya simpel tentang orang yang bucin. Jadi kayak gue pengen menganalogikan nama-nama kota ini dan ciri khasnya. Contoh kayak kalau Kuta tuh identik dengan senjanya, pantainya gitu ya. Kamu tuh indah kayak senja di Kuta gitu. Terus waktu kita lagi berduaan, kita lagi makan berdua, kita lagi mesra-mesraan, kamu tuh kayak Bandung buat aku gitu. Terus dengan cara aku ngedeketin kamu, ngulik kamu, ngedeketin kamu, aku mulai kamu tuh siapa, ya itu kan bagian dari petualangan kita mengenal dia. Petualangan itu identiknya dengan kota Jogja. Jadi terus baik lagi terus ada lirik selanjutnya adalah dan ku pasti kembali kepada Jakarta. Jadi kayak jujur di Jakarta gue penat gitu ya. Iya. Cuman mau nggak mau ya seperti hubungan kita pasti pernah ngerasakan hal kepenatan lah sama pasangan sendiri gitu. Cuman ya kita butuh dia gitu kan kadang. Jadi sama kayak Jakarta buat gue. Kita butuh Jakarta walaupun dengan segala macam kepenatannya. Sampai ada Paris, Kapadokia gitu ya. Paris tuh lebih kayak doa aja sih, kota mudah-mudahan bisa kesana nanti sama dia atau gitulah. Gokil ya bro, keren lo. Lu sejauh itu sampai lu nulis kan lagunya? Nulis. Nah, lu sejauh itu sampai lu mikirin maknanya tuh ya? Karena kan sekarang istilahnya musik itu kan juga bagian dari bukan berkompetisi tapi lebih kita cari warna kita masing-masing gitu. Kalau dibilang yang paling jago banyak gitu, yang suaranya lebih bagus banyak gitu. Cuman terus balik lagi kalau kita mau memanjakan telinga pasar, kayaknya lagu-lagu cinta-cintaan. Terus pembedanya di mana? Jadi gue berusaha untuk gue pengen buat sebetulnya masalah atau premis yang simpel tentang percintaan, cuman gue kemas dari kemasan yang cukup unik, yaitu kota-kota itu. Jadi ada bedanya dikit lah, ada uniknya dikit. Nice banget. Makanya pas jadi kan gue baca liriknya nih, lu kan ada video juga, gue coba riset apa segala macam gitu. Karena gue suka lagunya, akhirnya gue jadi riset sama apa yang lu rilis gitu kan. Ini liriknya sih sebenarnya simple, tapi di saat yang bersamaan berat dan manisnya itu ya mungkin buat kita yang nulis lirik gitu. Oh, dimaksud dia ini segala macam. Makanya gue sekali ngecek nih benar. Lu mau menggambarkan maksud dari penamaan tiap kota itu lewat si rasanya. Kayak dulu gue sebelum ini ada judul lagu Dena Rumahmu. Sebetulnya formulanya sama. Cuman konteksnya aja yang gue ganti. Kalau dulu gue mengungkapkan perasaan rindu lewat sebuah ruangan dalam rumah, ada ruang tamu, ada ya ruang keluarga, ruang belajar. Gue mengambil, karena kita kan penulis lagu ya. Kadang penulis lagu tuh salah satu peluru yang harus kita perlukan adalah kita harus pintar cocokologi gitu ya. Itu dia Pak, itu dia. Jadi latihannya, lu juga nulis lagu kan? Gue juga nulis lagu. Jadi latihannya adalah untuk mengasah imajinasi kita. Kita harus pintar ngelamun, pintar ngayal gitu. Habis itu kayaknya latihan gue tuh kayak gue ngelihat lampu, gue ngelihat jendela, gue ngelihat apapun ada gelas. Kira-kira kita bisa buat cerita nggak dari objek ini gitu. Persis. Jadi ya itu kenapa tiba-tiba muncul ada kota. Kira-kira gue udah buat sebuah cerita lewat sebuah bangunan rumah
sekarang kota. Gue bisa nggak ya menganalogikan, bisa ngerelatinnya ke masalah ini gitu. Banget ya, Bang. Gitu sih. Cocokologi sebenarnya. Cocokologi, iya. Nyambungin aja. Iya. Harus minta ngeles, gue bilang. Bener banget. Harus minta ngeles. Gue tuh selalu mikir kayak gitu kan. Kayak gue tuh mau bilang gue pinter ngeles, tapi kita orang bilang, oh apa dong? Kan ini karya kita yang buat, terserah kita ngeles gimana. Jadi ya Allah, akhirnya ada pertemukan saya dengan orang yang bisa menyampaikan isi hati saya, ya Allah. Ini dia. Produksi nih. Ini kan lagu sebenarnya simpel banget. Kayak diiringi dengan gitar yang paling dominan tuh di gitar. Gitu. Lu berapa lama lu sampai dari workshop apa segala macam gitu? Produksi sebetulnya nadanya ini, notasinya tuh gue buat tahun 2017. Udah lama? Kebetulan di Bandung juga gue buat. Asik. Itu tuh malam-malam gue buat di Bandung. Kan biasanya lah tau lah kalau suka nulis lagu, kita aplikasi favoritnya tuh adalah voice memo gitu dia. Jadi selalu kalau kita lagi di mana, lagi di kamar mandi, lagi di jalan apapun, pasti langsung kalau ada ide, ada nada yang lewat langsung. Iya. Jadi si Lamungan Kota itu nada refnya itu berangkat dari situasi kayak gitu, tiba-tiba lagi malam-malam, lagi di kamar, lagi di rumah saudara. Ada nada ini ya, udah rekam dulu. Nggak tahu kapan dibutuhkannya, nggak tahu kapan keluar, yang penting ada lah gitu. Ya udah, waktu itu gue lagi sibuk dengan lagu yang lain yang udah hampir selesai. Terus kemarin tahun lalu 2023 kebetulan ada rencana untuk buat album. Kita harus nge-restock lagi lagu yang udah harus dibuat. Akhirnya gue periksa lagi band-band yang udah ada. Oh ada nih lagu si nada ini. Akhirnya ya udah kita buat dulu musiknya. Awalnya ngeband malah. Oh full band? Full band awalnya. Jadi awalnya full band, dan kebetulan full bandnya bakal mau rilis bulan depan mudah-mudahan. Nice. Jadi ada full bandnya. Terus ya cuman di tengah jalan kemarin pada saat kita masih tektokan sama ANR di Musika, kan sering banget revisi gitu. Tiba-tiba Bu Acin waktu itu punya ide, Div, kita akustikan aja deh. Gara-gara waktu itu kan liriknya belakangan. Iya. Jadi gue harus harus present dulu lirik ke ibu. Ya gue ngasih tau ibu tuh liriknya cuma ada voice memo doang, gue nyanyi. Ibu kayak gini liriknya. Kalau dinyanyiin kayak gini. Ibu denger, ini pakai gitar doang kayaknya enak deh. Udah kira padahal lagunya udah full aransemen udah jadi. Langsung sama ibu, udah kita ganti aja, kita langsung ganti genre istilahnya gitu. Ibu mau akustik minimalis. Ya udah, akhirnya kita buat. Ya prosesnya sebetulnya banyak revisi, banyak karena juga kerja sama tim. Lagunya itu bukan cuman lagu gue, kalau udah sama tim pasti udah sama yang lain terkait juga lah. Setuju. Oke. Dari tektokan itu segala macam itu berarti sampai lu harus mikir ulang tuh rebranding nih sebuah brand yang sudah lu bangun nih, sebuah karya yang udah lu tulis gitu. Tapi buat lu sebagai penulis lagu, terus lu juga udah punya bayangan, nggak susah dong sebenarnya? Iya, karena kebetulan lagu ini masuk dalam album. Oh, nice. Yang juga lagi mau dibuat sekarang. Dalam album itu kan kebetulan kalau 9 lagunya masih gue tulis sendiri. Jadi kayak pengen, gue tuh udah kayak nge-plotting gitu, kayak oke, dalam album 9 lagu, 3 katakan medium beat, 2 upbeat, selebihnya mungkin ya lagu-lagu slow segala macam. Nah, si Lamun di Kota itu tuh mungkin masuknya ke kategori medium beat yang udah gue siapin. Tiba-tiba sama ibu diganti. Ya sebenarnya gue bilang sama ibu, Bu, ini udah masuk dalam kategori yang udah gue siapin untuk lagu yang agak lebih energik gitu loh, auranya. Akhirnya gue lebih prefer gue buat lagu baru yang benar-benar cuma akustikan. Cuman tapi ya ibu tetap kekeh, dan ya memang kita berpatokan sama instingnya ibu, intuisinya ibu di industri musik. Ya udah akhirnya kita buatlah versi akustik. Gue juga sama produser waktu itu, kebetulan produser gue kan session gue juga. Jadi memang gue karena emang dasarnya anak band ya. Anak band, jadi kebanyakan mungkin penyanyi solo kan, nggak tahu kalau di musiknya kebanyakan kan mereka punya band sendiri, produsernya beda gitu. Kalau gue nggak, kalau gue samain karena gue pengen apa yang kita buat kita yang mainin nanti gitu. Jadi ya udah, kemarin sempat ngobrol sama ada keyboardis gue, produser gue juga namanya DM. Gimana gitu. Akhirnya gue agak bingung susah apa cari referensi untuk akustikan tuh gimana. Lu sempat mentok tuh. Karena buat gue kalau kita
gue tetap percaya ide itu datangnya dari yang di atas gitu loh. Betul, setuju. Ketika kita megang gitar, tiba-tiba frekuensinya dapat, klik aja. Contoh kayak lagu, kita dalam keadaan kita lagi sedih, kita lagi senang. Ya. Yang di atas tuh ngasih kita frekuensi itu gitu loh. Betul. Ngasih vibes itu ke kita gitu loh, buat kita bisa ngebuat musik itu. Jadi ketika lagunya harus diganti, bahkan gue juga pernah dapat request dari tim untuk lagunya berubah tema gitu loh. Jadi lagunya berubah tema. Jadi yang tadinya mungkin temanya lebih ke benci atau marah, emosi, sekarang lebih Musika bilang pengen coba dong sekarang ganti temanya lebih nge-begging, lebih mohon, lebih nggak apa ya, bucin gitu. Jadi menurut gua kesusahannya adalah kita yang buat lagu. Jadi itu tadi Tuhan tuh ngasih kita tuh udah sepaket gitu loh. Emosi, nada, lirik itu udah dalam momen itulah dibuatnya gitu. Jadi ketika dengan nada seperti itu tiba-tiba temanya harus berubah atau musik harus berubah, itu harus kita adjust lagi gitu. Itu dan energi lu sebagai introvert, gue soalnya INFJ. Oh iya. Sebagai orang introvert kadang-kadang energinya tuh kekurasnya di situ kayak. Iya. Gue mikir lagi nih. Tapi gimana caranya gue mikir ini gue nggak mau ketemu orang. Iya kan ya. Mirip-mirip soalnya. Oke. Lu gue dengar di sini lu kerja sama Kamga nih. Iya, sama Kamga. Itu lu tuh sebelumnya pernah bareng sama Kamga juga? Sama Mas Kamga belum pernah. Kebetulan baru pertama kali nih. Pertama kali. Gimana experience-nya gimana? Karena tiap orang tuh punya pengalaman beda-beda sama beliau satu ini. Iya. Agak ajaib sih gue bilang. Itu satu kata yang mungkin paling mewakilkan teman-teman yang udah pernah kerja, menurut gue ajaib. Maksudnya gue selama ini udah kerja sama Mas Bowo Solomon. Bowo, iya. Kalau sama Mas Kamga tuh uniknya adalah gue kalau sama Mas Bowo kan biasanya ya udah gue yang nge-tag vokal, dia yang nge-direct. Habis itu nanti backingnya atau suara choirnya segala macem nanti. Nah kalau sama Mas Kamga ini beda. Pas gue udah selesai tag, tiba-tiba dia diem sejenak. Tiba-tiba diam sejenak, dia sambil ngedit vokal, dia ngerapiin sendiri. Tiba-tiba dia masuk ke studio. Dia ngerapiin. Bukan gue nih, backingnya gue. Oh ya udah, gue lebih bagus suaranya ya udah. Iya, suka ada aja itu ceritanya ya. Dan kayaknya makin malam makin ajaib gitu. Makin ajaib, betul. Oke, berarti Anda bukan cuman cerita-cerita yang saya dengar, beliau juga mengalami hal yang sama. Magic ternyata. Iya. Ada satu poin menarik dari lagu ini yang mau gue tanya, yaitu video klip. Oke. Kenapa Jepang, bro? Oke. Prosesnya kan biasanya kalau kita buat lagu, kalau di musika kan biasanya setelah kita udah selesaiin mixing, mastering, lagunya udah selesai, kita mulai ngegodok ide untuk konsep di luar musiknya kan. Video klip, atau cover album atau singlenya nanti gitu. Waktu itu gue sempat diskusi sama tim ANR gitu. Dan ANR agak kebingungan. Kata dia, Div, ini kan ada kata-kata Jogja, Kuta, Jakarta, Bandung. Kan nggak mungkin kita bikin video klip, kita harus road trip ya. Berapa hari, biayanya berapa, gitu, segala macam. Akhirnya, ya udah bentar ya, kasih gue waktu mikir dulu gitu. Cuman sebelum gue dapet ide, ternyata tim ANR udah dapet ide duluan. Nah, waktu itu agak uniknya. Gue tuh meeting di Zoom waktu itu jam 1 siang. Jam 1 siang. Terus jam 9 pagi sarapan, gue ngeliat vlog ke Jepang gitu. Ada orang jalan ke Jepang gitu. Gue lupa siapa lah di YouTube. Terus gue bilang, enak kali ke Jepang ya gitu. Enak kali ke Jepang ya. Udah gitu doang. Bukan doa, cuman belum sampai ke doa, tapi masih cuma nyebut doang. Kayak ke Jepang enak gitu. Terus jam 1 gue meeting, tiba-tiba kebetulan gue ininya siapa gue lupa namanya. Oh, Mas Ido si direkturnya. Itu kata Mas Ido. Oke, untuk outfitnya kita Japanese style gini segala macam. Tadi untuk set tempatnya kita di Tokyo. Hah? Tokyo? Gue bilang, ini beneran, gue bilang. Ya udah, tapi gue masih belum mau ngomong, gue masih belum gubris, gue cuma iya dulu. Setelah kita meeting sama beliau, baru gue telepon ANR lah, tim gue gitu. Namanya Dika. Dik, ini bener nih Dik, di Jepang. Iya, ibu maunya di Jepang gitu. Karena bingungan, daripada kita harus datengin kota yang ada di lirik Jakarta
Bandung, Bali, Kuta, Jogja itu satu, mending kita datang langsung ke tempat yang memang nggak ada di lirik gitu loh. Terus kayaknya Jepang deh yang bisa nge-capture semuanya gitu loh. Ada suasana, ya maksudnya gue kan dulu tuh datang masih spring ya, jadi masih agak dingin, jadi ada suasana dinginnya lah, gue pakai jaket tebal gitu. Terus ada pantainya juga, jadi semuanya capture. Jadi dalam satu Tokyo tuh kita bisa dapat ada Jakartanya, ada Balinya, ada Jogjanya, ada Bandungnya. Nice. Soalnya gue juga kemarin ini syuting MV di Jepang, gue juga ngeliat MV di Jepang. Ini orang-orang. Lu kapan? Gue akhir tahun kemarin. Oke, tahun ini duluan lu berarti. Gue akhir tahun pas dingin. Oh, masih winter tuh ya? Buset, Pak. Itu minus berapa itu ya? Minus 3 nggak salah, minus 2. Lu berapa hari berarti? Gua 11 hari. 11 hari? Oh, lama. Tapi gua tuh nge-shoot MV-nya tuh nggak yang melulu ngeliatin kota. Oh iya. Desa, apa segala macem. Kayak, kan lagu gua tuh tentang kesendirian gitu kan. Jadi ngeliatin segala macam. Terakhirnya di Shibuya. Iya. Lu juga terakhir di Shibuya kan? Shibuya juga. Lu bagaimana tuh? Gandeng tangan cewek? Lari di Shibuya diliatin orang nggak? Berarti cuek sebenarnya kan? Iya cuek. Terus kedua kan di Shibuya memang banyak orang ini kan, entah dari media asing lah, dari mana. Cuman yang susah itu adalah lu introvert kan bro? Lu pegang tangan, lu liatin orang gimana tuh? Ya, di Jepang sih gue agak cuek lumayan. Oh agak cuek, gak kenal. Gak kenal gitu. Dan kita syuting di Shibuya, gue nyanyi gitu, lip sync segala macam. Kalau di Jakarta atau di Indonesia mungkin gue agak nggak pede ya. Karena kan kita kan pakai speaker tuh, speaker portable gitu. Di Jepang kan gak ngerti bahasa kita, jadi gue santai nyanyi. Iya. Cuman susahnya adalah pas nyebrang itu, si sutradaranya minta gimana caranya gue itu nyebrang sama dia pegangan tangan dalam kondisi Shibuya itu sepi. Nggak mungkin ya, 24 jam orang nyebrang situ semua. Jadi gue berusaha di barisan terdepan, begitu hijau langsung. Jadi itu susah ya, ini karena 24 jam itu rame, jadinya gimana? Akhirnya ya udah kita akal-akalan, jadi beberapa kali tag gitu. Itu tau nggak, semua scene di MV lu kan jalan segala macam. Gue pas yang terakhir gue langsung anjir nih orang lari di Shibuya megang tangan, ini orang jalan gimana nih, gue langsung mikir sana. Iya makanya untung lu jelasin nih sekarang gue penasaran. Jadi gue udah paling antrian paling depan lah ketika tuh lampu hijau. Oke. Bro, mungkin satu terakhir nih. Lu punya nggak harapan atau yang mau lu sampaikan yang orang tuh gue pingin deh orang tuh ngerasain apa gitu dari single ini? Harapan sebetulnya goals gue tuh dalam menulis lagu, balik lagi ya, namanya seni itu kan semua ekspresi, maupun tuh seni lukis, seni musik, semua tuh ekspresi. Kalau gue nulis lagu emang dari kecil suka, dari kecil, bahkan sebelum bisa main musik pun gue udah nulis lagu. Jadi kayak gue menjadikan diri gue sebagai tukang cerita gitu loh. Jadi kayak lagu itu viral menurut gue tuh hadiah. Lagu itu boomingnya seberapa tuh hadiah. Cuman ada satu hal mungkin kebanggaan yang sering kita lupakan sebagai penulis lagu. Bagaimana caranya ketika kita membuat lagu dan ada orang-orang yang bersedia menceritakan hidupnya dia juga. Gitu. Betul. Jadi itu yang menstimulus dia untuk berekspresi. Karena kan nggak semua orang bisa buat lagu. Nggak semua orang bisa menekuni bidang seni gitu. Jadi karena mengekspresikan suatu hal itu perlu gitu. Kita ngebuang toksik itu kan. Setuju. Dengan cara kita menulis gitu. Dan dengan tulisan kita itu mudah-mudahan bisa memancing orang juga untuk bisa mengekspresikan diri dia siapa gitu. Setuju. Dengan dia bercerita lah, atau mungkin dia cuma cerita di komen, oh iya gue juga pernah kangen nih sama orang waktu gue LDRan sama dia, gue ditinggal apa. Jadi gue itu juga hal yang menurut gue sebagai penulis lagu, oh iya ya gue bisa ngekulik diri orang yang gak gue kenal bahkan. Yes. Gitu. Jadi lewat lagu gitu. Ini cuma 3 menit 4 menit gitu padahal. Iya. Ya lu pengen orang bisa tap in ke emosi yang lu sampaikan tadi juga ya. Dan mudah-mudahan sih orang-orang juga merasakan level kenyamanan bercerita yang bisa kita sampaikan gitu. Lewat kita bercerita, lewat karya, mereka juga terinspirasi untuk oh iya ya, daripada gue jadi menutup emosi-emosi toksik tadi, gue keluarin aja. Nice. Lagu ini bisa dengerin di mana aja bro? Udah ada di Spotify, udah di seluruh di SP lah ya. Terus video klipnya juga udah di YouTube. Terus dipakai juga audio TikTok. Nah, sekarang gitu tuh dikit-dikit. Iya dikit-dikit audio TikTok. Iya. Gue tuh nggak ngerti ya. Maksudnya kemarin tiba-tiba lagu gue dipasangin di, kan kemarin lagi ada nih 2 seleb yang lagi pacaran. Baru jadian kemarin, hangat banget. Lagu gue ditempel tuh di situ. Jadi dipakai sama orang kan. Makanya oh iya.
ini nih ternyata nih sekarang lagi begini. Iya, lagi gitu. beginilah kondisinya. Iya, jadi pakai single lamunan di kota itu. Kayak sekarang rata-rata semua TikTok gitu. Iya. Kalau di TikTok udah terkenal, udah banyak yang make ada banyak, biasanya udah deh. Insya Allah jadi viral gitu kan. Iya. Hadiah tadi, Iya, itu hadiah gitu. Dan jangan lupa request di radio-radio kesayangan kalian biar chart. Itu dia. Biar chart. Nah, tadi udah berat nih omongannya, udah tentang lamunan di kota itu. Iya. Kita ngomong santai dulu sambil nyemil nggak? Ngemil dong. Ini ada cemilan. Jadi hari ini kita dapat cemilan dari Lenis Teras. Terima kasih Lenis. Ini ada yang pedas nih, ada yang enggak. Lu yang ini mana? pedas. Ini pedas. Gue suka pedas. Iya, lu orang Padang. orang Ngawa. Enak. Bawa ya, Pak. Nih. Ini jenis yang nggak bisa berhenti nih. Tiba-tiba habis ya. Tiba-tiba. Iya kan? Tiap ada orang ke sini, ini tuh selalu ini apa? Terus ujung-ujungnya, ini nyarinya di mana? Di Lenis, guys. Lenis Teras. Kalau di Bandung kalian cari Lenis Teras tuh ada. Gue juga jadi pengen nyemil. Kan nggak berhenti kan? Tangan lu di sini. Bawa aja udah gini pegang gitu. Gua penasaran deh bro, jadi kita ngobrol santai lah ya gitu. Lu kan tadi bilang bahwa lu tuh butuh waktu sendiri kadang-kadang gitu kan untuk ya zen aja gitu, kayak lu lagi di salah satunya lagi di WC kan, nggak mungkin lu temenin orang kan, lu sendiri nih gitu di kamar gitu kan gitu. Tapi lu pernah nggak merasa di tempat yang ramai tapi lu sendiri? Oh iya. Iya kan? Dan kadang-kadang kalau itu terjadi, lu langsung ambil handphone, lu voice memo tadi. Iya. Serandom apa yang pernah terjadi itu? Serandom apa ya? Gak kena juga sih. Waktu itu soalnya gue sempet lagi buntu banget. Terus gue googling lah. Katanya, lu harus coba lu berada di keramaian tapi lu sendirian. Gak ngapa-ngapain. Lu perhatiin aja orang sekitar gitu. Iya. Gue tuh paling susah itu, karena gue bilang tadi, gue tuh kan menjadikan diri gue sebagai tuan cerita. Jadi kadang kalau buat nada, oke. Ya relatif lah, gampang susah. Lirik juga. Cuman yang paling susah itu adalah kita mau cerita apa lagi nih gitu. Betul. Mau cerita apa lagi? Kadang-kadang gue tuh kalau udah mentok, gue mau cerita apa ya? Gue tuh pergi aja ke mana? Pergi ke mall lah, apa kemana? Tempat keramaian tuh gue sendirian gitu. Cuma untuk menemukan gue mau cerita apa nih gitu. Setuju, ya. Kalau gue bilang bukan hal random sih. Waktu itu gue pernah ngelamun sendirian, malam minggu sendirian. Malam minggu kan lagi orang lagi pada pacaran ya, ngapel semua. Banyak orang gandengan tangan gitu kan. Bukan random sih, gue cuman ya mungkin waktu itu gue lagi berpikir dalam aja gitu. Tiba-tiba gue ngeliat orang gandengan, tiba-tiba gue nulis aja gitu, nulis sebuah tema lagu. Ya lagunya agak berat sih, gue juga susah untuk menceritakannya. Cuman tiba-tiba kita kan harus dilatih. Kalau kita mau nulis lagu, kita tuh harus kritis. Betul. Sama apapun. Dulu gue juga pernah belajar acting di musika. Kita tuh untuk melatih kepekaan tuh harus bertanya terus. Iya. Kenapa sih ini? Kenapa sih itu? Kenapa sih ini? Kira cara itulah yang gue pakai. Tiba-tiba gue ngeliat orang gandengan tangan, gue bertanya dalam pikiran gue gitu. Kenapa sih orang gandengan tangan gitu? Sebetulnya kalau Tuhan mau ngasih pesan apa sih dari apa ya, dari ritual manusia yang bergandengan tangan itu? Betul. Akhirnya gue nulis lagu aja gitu, nulis lagu. Oh ternyata begitu ya. Gue tiba-tiba dapat satu intisari yang dimana, oh iya ya, kita gandengan tangan, kita nggak mungkin. Kalau gue gandengan tangan sama cewek gue kan nggak mungkin kita pakai tangan yang sama. Iya. Gue kanan, dia kanan, nggak mungkin, nggak jalan gitu. Tapi kalau kita mau maju ke depan, kita jalan sama-sama gandengan tangan. Gue pakai tangan kanan, si dia pakai tangan kiri, kita berpegangan tangan, itulah baru jalan. Jadi tangan kanan sama tangan kiri harus ketemu. Iya. Kadang-kadang bisa di momen tertentu gue yang tangan kirinya, dia yang tangan kanan. Jadi dalam tulisan itu gue oh ternyata Tuhan mau ngasih sebuah pesan tersirat bahwa kita tuh punya manfaat. Dan di lain waktu kitalah yang dikasih manfaat juga sama orang ini. Betul. Jadi itu sih maksud gue, tiba-tiba keramaian gue bisa nemuin ide gitu ya. Iya. Tapi belum gue jadiin lagu, baru cerita doang. Gue bingung gimana cara menyederhanakan itu loh. Gue paham. Jadi kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan tidak terduga di situasi-situasi tidak terduga yang kita harus simplify karena orang lain nggak akan mengerti gitu. Iya. Lu bilang lu tukang cerita, gue pun menamai diri gue storyteller gitu. Iya.
storyteller from 301 Entertainment gitu. Gue storyteller, tukang cerita di 301 Entertainment. Karena buat gue tuh kita punya banyak pertanyaan dan cerita-cerita yang dalam tanda kutip unik, nyeleneh. Tapi gimana cara kita simplify itu semua menjadi sebuah karya kan? Iya. Ya udah akhirnya yang sering terjadi adalah ya mungkin Anda melihat kami seperti orang aneh, orang gila gitu sendirian, diem gitu. Padahal kita berusaha untuk menemukan cara mensimplify itu semua gitu. Sebetulnya gue bilang kita tuh agak kepusingan apa ya? Sebenarnya yang kita mau ceritakan ceritanya sama kayak teman-teman kita yang udah ceritain juga. Cuman kalau kita ngelihat ini apa? Contoh gelas lah ya. Gelas ini. Mungkin selama ini kan orang bercerita tentang sudut sini doang. Yang kita lagi usahakan tuh gue pengen lihat gelas ini secara utuh dari mana ya lagi ya. Celahnya di mana yang bisa gue ambil cerita. Makanya kenapa ada lagu gue kayak Dena Rumahmu, Kota. Karena gue mencoba untuk lagunya sama, bucin, kangen, rindu. Cuman dari sisi mana lagi gue bisa ceritainnya gitu. Itu sih yang buat gue bengong-bengong ya. Dari mana lagi sih gue bilang gitu. Iya. Jadi kalau kayak ngeliat rumah tuh kita ngeliat taman belakangnya, kita ngelihat sudut yang lain, sisi yang lain. Jadi ternyata di sudut lain ada pohon, di sudut kiri ada apalah, ada kandang kucing apa kandang anjing. Jadi itu sebenarnya sih yang harus dilatih kalau mau nulis lagu. Sumpah ya, nyokap gue nonton episode ini. Kalau nyokap gue nonton, dia nyampe ke bagian ini, dia pasti ketawa. Kamu kan begitu sama gitu. Jadi nyokap gue tuh, kamu tuh mikirnya apa sih misalnya? Ya kalau misalnya ngeliat sesuatu jangan cuma 1, 2, 3, 4, tapi lihatnya begini. Jadi kita cari, misalnya yang kita ceritain tentang cinta. Cinta kan satu objek gini. Tapi dari sini gitu kan lihat gimana semuanya. Nah, ya itu yang akhirnya bikin kita banyak banyak yang kenapa kita lebih nyaman sendiri karena muncul pertanyaan itu kan. Jadi kadang aneh, bego gitu. Mikir gak sih gitu? Ini orang lain mikir gak sih ini gitu? Orang lain tuh kepikiran gak sih? Orangnya bisa jawab gak sih? Tapi kalau kita tanya ke orang, kita yang dilihat aneh lu gitu kan jadi. Oke. Lu tadi bilang lu suka banyak kepikiran nada-nada terus lu taruh di voice memo gitu kan. Gue jadi penasaran mungkin ya. Ini satu keanehan yang sama apa tidak? Tempat paling random menurut lu dapat nada. Kamar mandi sih ya kali ya. Kamar mandi terus di mobil sering. Mana lagi ya? Kamar mandi sih paling random mungkin. Pernah nggak bukan gimana ya menjelaskannya? Lu di tempat super rame, lu lagi ketemu orang rame, lu lagi ngobrol nih sama orang. Tiba-tiba lu kepikiran sesuatu. Iya kan? Lu kepikiran sesuatu. Gimana gue cabut ini? Iya. Lagi semua orang lagi mainnya gitu. Pernah sering. Gue untuk kemarin syuting Pak di Shibuya. Gue kan itu kan Shibuya sih. Gue lagi di Shibuya kan banyak orang segala macam. Terus gue lagi nanya jalan sama orang. Terus gue lagi beli baju gitu. Oke. Ping, kepikiran sebuah nada. Anjing, gue mesti kemana nih, orang rame banget nih. Akhirnya gue lari ke exit. Nih, ini kejadian paling tolol yang pernah gue alamin. Dalam gue nyari nada ya, gue lari ke exit. Itu kan orang Jepang ya. Masa gue bilang sumimasen aja kalau gue minta tolong. Kan exit tuh kalau dari dalam bisa dibuka lagi kan? Iya, dari luar doang. Gue bilang, aduh nih gimana ya. Gue ngunci diri gue di exit itu jedar. Oke. Iya, ini gak bisa dibuka. Ini gak bisa dibuka nih. Ini gue gimana nih? Terus gue mau bilang sumimasen, akhirnya deg-degan gitu kan. Akhirnya gue diem situ ada 5 menitan sambil mikir lagi dalam panik ada orang buka gitu ternyata orang yang mau jalan ke kantor misalnya ke atas. Manajer gue udah dari mana kejebak di exit di Jepang, gimana caranya gue ngomong. Itulah demi nada itu bisa kita bisa kita simpen rapi gitu, harus ada itu loh. Itu tuh paling random dalam gue suka contoh lagi teleponan sama cewek gitu sama cewek gue dia malam-malam ada nada nih ya masih dimatiin kadang-kadang dia suka marah cuman dia tidak dia tidak rasa itu penting. Buat kita itu penting banget gitu. Mungkin bisa berguna tahun depan atau 5 tahun lagi kita nggak tahu apa. Cuman nadanya udah ada. Ini mumpung dia lewat nih, belum jauh bisa kita panggil lagi gitu. Gitu. Ketemu matiin ya. Baik kalau dia udah minta ini kan sleep call kan. Anjir. Wah. Jadi matiin dulu. Udah selesai. Kamu ngapain sih gitu? Itu. Wajir. Wah unik sih. Nanti ngomongnya ada yang telepon ya gitu kan. Cuman itu dia kamu ngapain sih gitu? Nggak paham kalau itu penting buat kita. Anjir iya Cuk, penting banget. Bener Pak.
Itu keunikan kami ya, yang mungkin orang lain agak-agak lu ngapain ya, tapi itulah. Oke, bro, gue dapat fakta-fakta tentang lu nih. Apa tuh? Fakta menarik. Jadi gue dapat kabar-kabar burung mengenai Difki Khalif. Katanya dia A B C D E, beberapa udah ada yang lu jawab, tapi mungkin bisa kita tebelin itu. Oke. Nah, sekalian gue mau ngecek nih, gue dibohongin apa enggak sama orang-orang nih. Apa tuh? Yang pertama, lu tuh suka banget sama hal-hal yang berbau art, terutama berbentuk gambar. Kebetulan bokap gue arsitek. Oke. Jadi kalau gambar-gambar ya dari kecil gue udah sering liat bokap gambar lah. Cuman makin kesini makin suka gambar. Sebetulnya pelarian sih. Baik lagi kita ngomongin lagu lagi nih. Nah, nggak masalah. Jadi kayak kadang kalau kita ngerjain musik, ngerjain lagu, kan apalagi udah di label, udah jadi deadline gitu. Nah, tanggal segini. Jadi makin kepikiran, makin mentok, makin gak ada ide. Jadi kenapa gue suka nuangin ke hal-hal random ya, gambar segala macam. Bahkan tembok kamar gue tuh udah full gambar gue tuh. Gue muralin aja gitu, pakai kapur tembok kamar gue. Sebenarnya itu upaya untuk menemukan ide sebenarnya. Karena mungkin kalau gue udah mentok tapi gue masih berjibaku dengan alat musik, kayaknya bakal keruh gitu loh. Maksudnya setuju. Kusut gitu. Akhirnya ya udah, kalau gue suka foto-foto, gue suka gambar kan, gue nggak punya tuntutan apa-apa. Mau itu jelek kayak, tapi gue seneng lakuinnya. Biasanya kalau kita udah seneng, itu muncul tuh. Baik lagi untuk menemukan cerita sebenarnya. Kayak gue gambar, gue gambar ini kayaknya ada ceritanya di gambar. Akhirnya gue adaptasikan, gue terjemahkan ke musik lah gitu. Makanya kenapa suka gambar gitu. Upaya untuk menstimulus ide gitu. Betul. Untuk memunculkan ide-ide yang liar tadi ya, sampai akhirnya jadi karya. Tapi lu berarti pernah merasa bahwa bukannya lu nggak cinta lagi dan nggak senang ngelakuin musik sih, cuman lu pernah merasa nggak bahwa ya tadi gue akan nggak ya, atau gue mungkin nggak ya bisa nggak jatuh cinta lagi sama musik karena itu udah menjadi sebuah kewajiban gitu. Iya, jadi orang sekarang bilang telinga jadi baal. Iya, baal, bener. Kayak kadang udah nggak ini bingung mau menilai musik yang bagus apa enggak gitu misalnya. Nah, apalagi kayak ANR gitu ya. Itu kan dia kan setiap hari numpang lewat musik-musik, ada orang yang ngirim demo lah. Jadi Mas Arlan, saya jempol buat Anda Mas Arlan. Itu. Bagaimana dia tetap bisa jernih gitu loh. Itu untuk menilai musik ini like apa enggak gitu. Dan non biased gitu. Itu makanya orang-orang ANR itu salah satu, gimana sih lu bisa segitu kuatnya gitu mendengarkan itu. Tapi kita nulis lagu juga kan kita akhirnya banyak referensi kan. Nah itu tadi gue pernah kepikiran, gue mungkin nggak ya gue bosan sama musik, gue butuh pelarian dari musik yang musik tuh pelarian gue sebelumnya gitu. Iya. Mungkin gue sih musik kayaknya enggak sih. Gue sampai mati di musik kayaknya. Nice. Gimana ya itu pelariannya kan mesti gue baik lagi semua kan tentang ekspresi ya. Iya. Gambar juga ekspresi. Jadi ya sebetulnya dalam cara untuk kita menangkap ide yang nggak bisa kita terjemahkan. Ini tuh gue cerita gini karena gue ngelihat ya dari penggambaran lu tentang hal-hal yang lu ceritakan tadi, lu kayaknya akan cocok sama lu seneng lirik kan gitu. Iya. Ada satu lirik berbahasa Korea cuman ada meaningnya, lagu dari BTS. Namanya Black Swan. Belum dengar gue. Nah itu liriknya tuh kalau lu udah lu tuh sebagai musisi, sebagai seniman. Ini bener-bener dia bilang sebagai seniman, sebagai musisi. Lu udah lu tuh matinya 2 kali. Mati pertama lu adalah ketika lu udah nggak jatuh cinta sama musik. Nggak jatuh cinta sama karya. Itu menarik tuh. Tema itu menarik buat gue yang senang lirik kayak. Kan gue denger bahasa Korea segala macam. Gue kan penasaran ya. Kok lagunya keren gini kok. Sedip itu ternyata dia. Oh that will be my first death. Ketika dia udah gak jatuh cinta sama musik. Mati keduanya kapan? Ketika lu udah gak di dunia gitu. Makanya sebagai seorang seniman, ketika lu udah gak jatuh cinta sama karya seni yang lu buat sendiri atau apa yang lu gelutin, itu mati lu pertama kali. Iya, gitu. setuju. Itu deep banget, men. Iya. Ya karena orang yang gak bisa berekspresi berarti orang yang mati menurut gue. Iya, itu dia kalimatnya. Quote tolong ntar itu. Jadi maksudnya kita semua, makanya gue tuh termasuk orang yang menilai seni itu secara luas. Kayak gambar, musik, menurut gue nggak ada seni yang jelek sih. Iya. Selama lu bisa mengekspresikan apa yang lu keluh kesahkan, mau lu cuman gambar. Makanya anak kecil lu kan, walaupun gambar coret-coret tapi
itu bisa dibaca sama psikolog gitu maksudnya. Jadi ada sesuatu nih di sini, kenapa nih orang gambar ini. Jadi selama pesan lu ada pesannya, lu bisa lega mengekspresikan itu, menurut gua bagus-bagus aja gitu. Itu poin yang menarik tentang berkesenian lah intinya. Selanjutnya, Oke. Agak-agak puitis nih anaknya. Agak puitis. Puitis apa sih yang sampai orang menganggap seperti itu? Agak puitis. Ya mungkin cuman karena kalau sekarang gue udah agak sedikit kompromi sama lirik. Awal-awal mungkin ya karena mungkin lirik yang gue buat sepenuhnya bersayap kali ya, maksudnya nggak terlalu eksplisit gitu. Jadi ya puitis mungkin bisa dibilang. Gitu. Oke, puitis. Ya itu mungkin bahasa yang orang tuh menangkap kita sebagai puitis gitu ya, setelah nulis lirik gitu. Satu lagi. Suka banget sama Bandung, apalagi cewek Bandung. Waduh. Apakah benar? Cewek Bandung. Suka banget sama Bandung gitu katanya. Apalagi cewek Bandung katanya. Gua orang yang nggak punya inisiatif buat pergi kemana-mana sebenarnya, anak rumahan. Jadi dan tadi gue bilang, gue udah mention di awal, gue lebih suka Bandung karena dingin dibanding Kuta, sama Bali, Jogja. Jadi gue lebih suka ke Bandung dan lebih pelarian yang paling cepat aja gitu. Pelarian paling buat gue orang Jakarta yang gue Bekasi kebetulan. Oh lu Bekasi. Lebih ini lagi. Pantes lu demen kesini Pak. Panas di sono. Masih satu gubernur. Kita pun jauh cuma kita masih satu pemerintah. Betul. Jadi buat gue kalau gue ke Jakarta dengan panasnya Jakarta, kalau gue ke Bali masih panas juga, ke Jogja masih panas juga. Jadi kalau gue bener-bener mau ngelepasin apa yang Jakarta, gue tinggalin semua di Jakarta, gue ke Bandung. Malang jauh gitu kan? Malang jauh. Jadi ya udah mikir ya Bandung gitu. Tapi akhir-akhir ini Bandung lagi nggak Bandung Pak. Kenapa? Dingin banget? Enggak, justru panas Pak. Loh katanya malah dingin. Nah di siang itu kalau misalnya lagi terik, bisa sampai 24, 25 derajat ya. 24 ya, 23, 24 tuh panas ya buat orang Bandung ya. 31 kali. 31. Hari ini 31. Oh, pantas. Kita apa sih Jakarta 35 ya? Segitulah 35. Gue pernah di mobil gue lagi di daerah Ragunan. Gue lagi di daerah Ragunan, gue ngitir. Gue ngelihat itu, kok gue ngerasa panas banget mobil gue ya gitu. Padahal gue tuh pakai kaca film Vikul apa segala macam gitu. Kok panas banget sih ya Allah gitu. Gue lihat tuh ke speedometer kan ada suhu 42 derajat Celcius. Gue tidak pernah di Jakarta 42 selama gue begitu gede di sana. Gue nggak pernah 42 kemarin itu. Gurun itu. 42 derajat Celcius. Itu bukan Jakarta itu, Sahara itu Sahara. Oke, berarti Bandung karena dingin gitu ya, karena jauh dari. Ya dia butuh pelarian dari Jakarta. Pelarian paling dekat adalah ke sini. Betul. Bro, kita main game dulu ya. Oke. Jadi gue punya 4 pertanyaan nih. Namanya this or that. Jadi lu tinggal milih cepat aja terus sedikit jelasin kenapa, ceritain dikit. Gitu. Yang pertama, bikin lirik emosional atau beat lagu yang enak? Lirik emosional. Karena cerita. Storyteller. Itu dia. Selanjutnya, kalau di lingkungan baru jadi diri sendiri atau coba ngeblend? Susah nih. Gue juga ditanya begini pasti gue bikin. Susah nih. Percobaan untuk ngeblend tuh udah ribuan kali dicoba. Tapi kayaknya susah deh. Gue gak bisa susah ngeblend. Demi kebaikan gue di lingkungan sosial gue harus ngeblend. Jadi gue pilih untuk ngeblend lah. Ngeblend sebagai diri sendiri. Gitu. Cuman akhirnya susah. Iya. Oke. Itulah ya namanya manusia, makhluk sosial guys. Gue tambah ada jadi 5 nih, ada yang menarik lagi soalnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau lagi emosi mending keluarin atau menyendiri? Menyendiri, bisa dikeluarin. Gue paham, gue bisa paham, tapi mereka mungkin tidak, jadi boleh dijelasin. Agak ambigu ya? Gue sih paham Pak, coba Pak. Coba. Tergantung penerimaannya. Oh iya.
Tergantung resepsinya gimana, resepsinya orang gimana ya. Yang menyendiri ya kan gue bilang di kamar sebenarnya studio. Kamar gue langsung studio. Jadi gue menyendiri ke studio, ya buat apa kayak di studio gitu. Jadi sesuatu yang produktif. Nah, ya gitu. Selanjutnya. Penyanyi atau musisi? Musisi. Kenapa tuh? Kenapa ya? Ya karena gue juga bisa main musik kan. Jadi gue musisi ya lebih ruang lingkupnya lebih luas aja gitu. Kalau penyanyi kadang-kadang ada beberapa penyanyi yang cuma nyanyi doang gitu. Yeah. Kalau kita musisi, songwriter pun dari musisi gitu. Kita yang dengan kompos musik jadi musisi. Lu mau tahu lebih paket lengkap. Tadi ketika lo jawab gitu, yang kelihatan sama gua itu kenapa lu senang musisi? Karena lu tuh tadi bilang lu tuh ngeliat segala sesuatu tuh dari gini. Iya makanya. Iya kan? Karena lu ngeliat segala sesuatu dari semua ini. Kayaknya kalau penyanyi kan lu cuma satu cerita nih, gini ya gitu orang. Tapi kalau lu musisi, nih semua nih kebahas gitu. Lu mikirin semuanya gitu. Pertanyaan terakhir untuk Difki Khalif. Oke. Lamunan di kota itu atau cinta yang diam? Lamunan di kota itulah. Kenapa tuh? Cinta yang diam dulu. Ngapain lagi dibahas? Jadi lu sekarang aja ya, sekarang. Gitu, lamunan kota itu. Lamunan di kota itu. Biasanya soalnya ini nyebelin ya kadang-kadang. Ini si A si B. Si B kenapa? Lagi promo. Bener pertanyaannya. Tapi lamunan di kota itu dia bilang karena ini cerita yang baru. Cerita yang diam itu cerita lama. Dan sedangkan kita lagi masuk ke cerita baru nih. Apalagi ini pengantar ke album. Iya, betul. Ntar lu, gue sempat dikasih tau namanya biografi ya? Iya, biografi. Kenapa judulnya biografi, bro? Dalam album gue tuh gue pengen nulis semuanya tentang jalan-jalan sebenarnya. Biografi itu kan sebenarnya perjalanan hidup. Kenapa jalan-jalan? Karena dengan jalan-jalan istilahnya kita tahu simulasi hidup kita gitu. Contoh ada beberapa quotes atau beberapa kata-kata mutiara. Kalau lu mau mengenal seseorang, coba ajak dia jalan-jalan. Dengan jalan-jalan itu kita tahu ini anak gimana dalam dia menghadapi masalah, dia kayak gimana. Dan di setiap perjalanan pasti kita ketemu orang baru, ketemu pengalaman baru, ketemu masalah baru. Jadi menurut gue ya perjalanan itu udah jadi satu paket untuk meminiaturkan hidup kita lah gitu istilahnya. Jadi biografi itu sebetulnya berangkat dari dengan segala macam kesedihan, masalah yang selama ini ada di hidup kita, hidup gue juga. Gue pengen jadiin suatu saat masalah ini akan jadi bahan ketawaan kita nanti. Nice. Jadi anggap aja sekarang kita lagi buat, jadi dengan masalah yang ada sekarang ditempa sama Tuhan ke kita, anggap aja itu adalah materi yang nanti akan kita tulis di masing-masing babnya di buku biografi. Oke. Karena buku biografi yang seru adalah buku-buku yang dibuka dengan perjuangan, masalah gitu loh. Kalau dari bab 1 dia anak orang kaya, bab ke-10 dia masih orang kaya. Buku biografinya nggak bestseller gitu. Betul. Pasti ada dinamika kehidupannya. Jadi buat gue ya udah dengan segala macam kepenatan yang ada, kesusahan yang ada, anggap Tuhan lagi ngasih kita materi untuk kita nanti ceritakan, dan kita yang sekarang kita cerita sedih-sedih, besok-besok kita mungkin akan cerita, gue dulu pernah loh nggak punya duit. Gue pernah lo dalam keadaan kayak gini. Itu bakal jadi hal-hal yang jadi bercandaan kita nanti gitu loh. Oke. Jadi ya itu semua ada di buku biografi. Nah gue pengen nulis album biografi ya benang merahnya itu. Anjir keren. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan untuk Difki Khalif. Wow. Itu sebuah penjelasan paling simple, paling indah, tapi buat mungkin paling rumit yang pernah gue dengar. Kenapa simple? Karena lu menjelaskan maksud lu jelas. Paling mudah karena gua ngerti. Paling rumit kenapa? Karena itu akan sulit untuk disampaikan nantinya. Iya, menerjemahkannya susah. Iya. Tapi gua sih doain bro, ini karena yang udah di kerangka kepala lu, gua yakin itu jadi sesuatu yang sempurna. Amin. Tinggal gimana caranya lu menuangkan itu dengan luar biasa. Iya, amin. Kita tungguin nanti podcast selanjutnya dari Difki Khalif. Thank you. Bro, sebelum kita berpisah nih, gue punya oleh-oleh nih. Bukan ini aja. Dia beneran susah kamu ini. Udah segini.
Jadi Chamber Talks dan Lenis Teras itu lewat ada omanya nih kan, ada oma itu punya ucapan dan bekal khusus buat lo. Oke, Lutfi Khalif. Ya, kalau merindukan tentang suatu kota, itu bukan hanya tentang tempat, tapi tentang terciptanya kenangan abadi. Betul. Bro, thank you banget udah datang, lancar semua yang Amin. lu mau targetin dan apa yang sudah lu jalanin sekarang. Amin. Mudahan kita bisa ketemu di satu event. Gue selalu bilang sama teman-teman itu supaya di backstage kita bisa lebih banyak ngobrol lagi nanti. Dan ya, sampai ketemu di panggung-panggung selanjutnya pokoknya. Siap. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen cerita-cerita, siapa tahu ada cerita dari Rifki Khalif yang sangat relate sama kalian. Dan jangan lupa dengerin semua karya-karya Rifki Khalif di semua streaming platform. Jangan lupa request di radio kesayangan kalian. Sampai ketemu. See you guys on the next episode. Peace.